boleh untuk berkorban bagi 7 orang yang berserikat atau patungan. Sapi satu boleh untuk berkorban bagi 7 orang yang berserikat atau patungan. Jadi unta itu untuk 7 orang boleh. Lah untuk 1 orang ya ora apa-apa, iki wong 7 ya gak apa-apa patungan. Kambing 1 hanya boleh untuk korban bagi 1 orang saja. Berkorban dengan 1 kambing untuk 1 orang adalah lebih utama, lebih afdol daripada berkorban dengan patungan 1 unta. Jadi lek pomone untane iki mang patungan ya afdol 1 kambing. Jadi kalau perbandingannya korban 1 kambing untuk 1 orang itu lebih utama daripada berkorban dengan patungan 1 unta. Urutan hewan yang lebih afdol untuk berkorban yaitu pertama unta, yang kedua sapi, terus yang ketiga adalah kambing. Hewan yang tidak sah untuk korban, jadi tidak semua hewan itu bisa dijadikan korban. 4 macam hewan yang tidak mencukupi tidak sah untuk berkorban. 1, hewan yang nyata-nyata sebelah matanya buta meskipun masih ada biji matanya menurut pendapat yang paling tepat. Yang kedua, hewan yang nyata-nyata pincang meskipun pincangnya terjadi sebab berontak ketika dibaringkan untuk disembelih. Yang ketiga, hewan yang nyata-nyata parah sakitnya. Jika buta sebelah, pincang dan sakitnya ringan atau sedikit, maka tidak berpengaruh alias tetap sah untuk korban. Yang keempat, yang tidak sah untuk korban adalah hewan yang kurus atau krempeng, yaitu yang tidak bersumsum akibat kurusnya. Nah, ada catatan, tentunya hewan yang lebih parah dari cacat di atas, keterangan di atas tidak sah untuk korban. Yang selanjutnya adalah hewan cacat yang masih sah untuk dijadikan korban. Cacat ning sah dijadikan untuk korban. 1, hewan yang dikebiri, yakni hewan yang dipotong kedua pelirnya itu tetap sah. Yang kedua, hewan yang pecah tanduknya jika tidak sampai berpengaruh pada daging. Yang ketiga, hewan yang tidak ada tanduknya yaitu yang disebut jalha alias Jawa, itu prucul cara Jawa. Selanjutnya, hewan cacat yang tidak cukup untuk korban yaitu hewan yang putus seluruh telinganya. Yang kedua, hewan yang putus sebagian telinganya. Yang ketiga, hewan yang terlahir tanpa telinga. Yang keempat, hewan yang buntung seluruh ekornya. Yang kelima adalah hewan yang putus sebagian ekornya. Terus permulaan waktu menyembelih korban. Waktu penyembelihan hewan korban masuk dimulai sejak waktu sholat Id, yakni hari raya nahar korban. Waktu penyembelihan korban itu masuk dimulai ketika matahari telah terbit pada hari raya korban dan ditambah telah berlalunya durasi mengerjakan sholat 2 rakaat dan 2 khutbah yang pendek singkat. Waktu penyembelihan itu terjadi alias berlangsung terus hingga terbenamnya matahari pada hari terakhir dari hari tasyrik, yaitu 3 hari yang bersambung dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Maksudnya berakhir ketika maghrib pada tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, kesunahan menyembelih 1, menyebut nama asma Allah. Maka bagi dzabih, orang yang menyembelih itu sunnah membaca bismillah. Yang kedua, membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menghadapkan kiblat hewan sembelihannya, yakni si dzabih, orang yang menyembelih, menghadapkan sembelihannya ke arah kiblat dan dia sendiri juga menghadap kiblat. Ini sunnah.
Yang keempat, membaca takbir sebelum membaca basmalah dan sesudahnya sebanyak 3 kali sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi. Yang terakhir adalah berdoa agar diterima oleh Allah, maka si dzabih hendaklah membaca doa. Nah, doanya ini, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min, siapa yang berkorban, kama taqabbalta min sayyidina Muhammadin nabiyyika wa Ibrahim khalilik. Ya komplit ya. Pertama bismillahirrahmanirrahim, terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus yang ketiga, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nah, terus membaca doa Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min titik-titik, siapa yang berkorban, kama taqabbalta min sayyidina Muhammadin nabi ka Ibrahim khalilik. Itu cuma kesunahan yang penting. Yang berkorban itu adalah yang menyembelih itu orang muslim. Mudhahi yang terakhir, mudhahi orang yang berkorban tidak boleh makan daging korban nazar. Nazar itu janji. Orang yang berkorban tidak boleh makan sedikit pun dari hewan korban yang dinadarkan. Sebaliknya wajib baginya mensodakokan, memberikan seluruh dagingnya. Seandainya dia mengakhirkan menunda korbannya lalu binasa rusak hilang, maka wajib menanggung mengganti korbannya tersebut. Nah, para pemirsa Mantu TV yang dimuliakan Allah dan para santri, karena waktu sudah larut, sudah habis, saya cukupkan pengajian malam ini. Semoga ada hikmahnya, mudah-mudahan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.